Assalamualaikum, basis data 2, bab 3, penulisan struktur kontrol. Tujuannya, setelah menyelesaikan bab ini, diharapkan mampu satu mengidentifikasi penggunaan demi macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah peluang menggunakan tabel logika, kontrol blok menggunakan set loop dan tabel. Kemudian, mengontrol alur eksekusi PL/SQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisi if dalam struktur kontrol berulangan. Perintah if macamnya if then and if then else and if then else if and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut. Contoh begin update row, begin update employers and update row, goto update row, berarti kembali ke update row lagi. Perintah if, cara penulisannya if kondisi then statement, else if kondisi then statement, statement and if. Jika pegawai dengan nama Gset menggunakan ID 102, if upper variable last name hits then v manager 102 and if. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname sama dengan vargas, maka set job id sa rep set menambah 80. If vname sama dengan vargas dan vjob sarrep vdepno 80. Kemudian perintah if campuran. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Untuk contoh berikut ini, jika vname sama dengan vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set departemen number 60. If variable name vargas and salary 6.600 dan vname 60 and if. Perintah if dan else. Untuk contoh berikut, set variabel boolean years true jika year date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variabel di set false. Contoh perintah if dan else. Pada contoh di atas, fungsi months between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari berapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel vname. Jika nilainya king, maka set variabel vjob sama dengan vprice. Tapi jika tidak, set variabel vjob sama dengan st clear. Berikut sintaknya, if vname king then vjob sama dengan price, else vjob sama dengan st clear and f. Aturan eksekusi perintah if dan else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else if diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut untuk menentukan bonus terima pegawai berdasarkan nomor departemen. If depno 10 dan v bonus 5.000, as if depno 80 dan v bonus 780, ends bonus 2.000, ends if. Kemudian ekspresi
Gates. Ekspresi Gates menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah Gates akan mengembalikan hasilnya. Case selector when ekspresi 1 dan result 1, when ekspresi 2 dan result 2, when expression then result and result plus 1 and. Contoh ekspresi Gates. Pada contoh ini, ekspresi Gates digunakan untuk memeriksa nilai dari variabel grid dan memberikan hasilnya pada variabel v aparesial. Perintah Gates merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada ISGL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi apapun yang berhubungan dengan nilai hasil 0 akan memberikan hasil 0 pula. Contoh 1, P0, Q0, Q atau P atau Q hasilnya 0. Menangani nilai 0. Pada saat bekerja dengan nilai 0, Anda harus menyadari aturan berikut ini. Pembandingan yang melibatkan nilai 0 hasilnya akan 0 pula. Melibatkan operator logika dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai 0 pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai 0, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Tabel logika. Berikut tabel untuk operator logika AND, OR, and NOT. Begini tabelnya. Kemudian kita lanjut saja. Kondisi boolean. Apa nilai dari variabel v flag untuk setiap kemungkinan nilai v recorder flag and v variable flag? Sepertinya ada pada tabel v flag record v and variable flag. Jawabannya true, false, null, false. True sama dengan true false sama dengan false, null true sama dengan null, true false false. Kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop berulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulangan. Ada 3 macam loop. Basic loop perulangan tanpa kondisi, for loop perulangan berdasarkan nilai variabel counter sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan. While loop perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Kemudian basic loop merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Cara penulisan loop statement exit when condition and loop. Condition is a boolean variable or expression, then false and true or null. Contoh penggunaan basic loop. Deklarasi seperti pada gambar ini. Loop di atas akan menambahkan 3 baris record baru ke dalam tabel location. Dengan nilai location ID, nilai maksimal dari location ID yang ada tabel ditambah dengan 1. Jadi misal nilai maksimum location ID 100, maka akan ditambahkan 101 Montreal CA, 12 Montreal CA, 3 Montreal CA. Catatan, sering digunakan basic loop. Kita juga dapat menggunakan perintah exit pada setiap loop yang lain seperti while loop and for loop. While loop. Cara penulisan while condition loop statement 1 statement 2. Gunakan perintah while loop untuk mengulang kumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Berikut contoh penggunaan while loop. Gambar ini merupakan contoh dari while loop. Program di atas hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop, tetapi ini menggunakan while. Di sini tertera pada while v counter 3 loop. For loop digunakan untuk
jika beberapa kali pengulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasi secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Nilai variabel counter otomatis akan diinkremen setiap kembali ke awal berulangan. Lower bound, up bound menentukan range dari variabel counter. Cara penulisan for counter in reference lower bound, upper bound loop, statement 1, statement 2, and loop. Program berikut ini hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop dan while loop. Gambarnya merupakan contoh dari program. Kemudian kita lanjut petunjuk. Counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan. Misalnya counter bla bla bla. Pada saat menggunakan for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik, bisa juga ekspresi yang akan dikonversi ke nilai numerik. Example decorate lower number 1, upper number 100, bagian for in love upper loop. Seperti itu. Petunjuk penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di-nestedkan untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Nested loop and label. Berikut penggunaan nested loop dan label. Nested loop dan label loop basic loop. Pada contoh di atas ada dua loop yang identifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifikasi atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diapit oleh delimiters atau loopbell. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas program. Catatan: selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguous dari variabel. Ringkasan: pada bab ini telah dipelajari satu perubahan logika dengan menggunakan struktur kontrol, kondisi perintah if, ekspresi loop, basic loop, for loop, while loop, dan perintah exit. Soal 1, jalankan script tabel4.sql untuk membuat tabel musik. Tulis blok PL/SQL untuk menyiapkan bilangan ke dalam tabel message. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan S. Jalankan commit sebelum akhirnya jadi blok. Tampilkan data pada message untuk melihat hasilnya. Buat blok PL/SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gaji. Gunakan perintah define. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000, nilai bonus yang diterima pegawai 10%. Jika gaji pegawai antara 5.000 dan 10.000, maka bonus yang diterima 15% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima 0. Catatan: sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Buat tabel IMP yang merupakan replike atau copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab4.3.sql. Tambahkan kolom baru yaitu start bertipe varchar dengan panjang 50 dan tabel IMP untuk menyimpan nilai asterisk. Buat blok PL/SQL yang memberikan hadiah pada pegawai yang menampilkan tanda asterisk pada kolom atau field start untuk setiap $1.000 dari gaji 1 yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama v4.4.sql dan mengklik tombol save script. Gunakan perintah define untuk
mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai. Insert variable v hashtag 0, tambahkan hashtag string untuk setiap $1000 dari gaji pegawai. Misalnya, jika pegawai punya gaji $8.000, maka jumlah hashtagnya 8. Jika pegawai mempunyai gaji $1.250.000, maka jumlahnya hashtag 13. Update field, beri perintah command, jalankan program, define 174, IMP nomornya 176. Tampilkan baris data dari tabel IMP untuk mengakses. Catatan sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Soal 1, jawaban. Soal 2 berikut ini jawabannya seperti ini. Soal 3, the table IMP as extracted from employers. Ini merupakan kita untuk menampilkan hasilnya. Soal 4, berikut ini jawabannya. Sekian dari praktikum basis data 2, bab 3, penulisan struktur kontrol. Sekian, terima kasih.